Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita berupa kesehatan. Selanjutnya, salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, tanpa panjang mukadimah, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fajrani Meyandi dengan NIM 11910623882 dari kelas 5A Akuntansi Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhri Hairi dari kelompok 9. Teman-teman, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai perencanaan dan analisis sistem. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai garis besar perencanaan sistem dan analisis kelayakan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu perencanaan sistem. Perencanaan sistem adalah suatu proses identifikasi kepada subsistem yang ada pada sistem informasi akuntansi yang pengembangan itu memerlukan bantuan khusus. Tujuan dari perencanaan sistem adalah mengidentifikasikan berbagai bidang permasalahan yang ada yang harus segera dipecahkan maupun nantinya akan diselesaikan. Tujuan utama dari perencanaan sistem ada 3. Yang pertama, memahami sistem dan juga permasalahan yang ada. Yang kedua, memberikan gambaran informasi yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, menetapkan prioritas untuk kerja sistem berikutnya. Selanjutnya, pendekatan untuk perencanaan sistem ini haruslah berbasis atas dan bawah, karena sangat penting dalam pengembangannya. Nah, untuk itu diperlukannya perhatian yang saksama dalam perencanaan sistem yang secara keseluruhan ini, dan dalam strategi secara keseluruhan ini pun haruslah diperhatikan dengan saksama, dan juga harus didukung total ataupun didukung penuh oleh manajemen puncak. Perencanaan sistem yang secara keseluruhan ini pun haruslah dapat dipastikan guna mendapatkan beberapa tujuannya. Yang pertama adalah sumber daya yang dimiliki itu pun haruslah ditunjukkan kepada subsistem yang paling membutuhkan sumber daya tersebut. Yang kedua, proses duplikasi dan upaya yang sia-sia tadi akan diminimalkan. Yang ketiga, pengembangan perencanaan sistem informasi organisasi yang lebih strategis akan lebih konsisten secara keseluruhan. Ada 7 tahapan dalam perencanaan sistem dan analisis kelayakan. Yang pertama, mendiskusikan dan menjalankannya bersama-sama dengan manajemen puncak. Yang kedua, menetapkan seorang dewan penasehat dalam perencanaan sistem. Yang ketiga, menetapkan keseluruhan tujuan dan kendala yang akan dihadapi. Yang keempat, menetapkan sistem informasi yang lebih strategis. Yang kelima, mengidentifikasikan dan juga menetapkan wilayah atau bidang mana saja yang menjadi prioritas dalam pengembangan sistem informasi. Yang keenam, membuat sebuah laporan sistem yang nantinya akan menjadi landasan analisis dan desain awal dalam pengembangan sistem. Dan yang ketujuh, membentuk sebuah tim yang terdiri dari berbagai individu yang akan menjalankan landasan analisis dan desain awal dalam sistem informasi tadi. Lalu ada 5 elemen kunci perencanaan sistem yang lebih strategis. Yang pertama, seluruh pernyataan dari perusahaan tadi merupakan menjadi faktor kunci sukses dari perusahaan itu dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, deskripsi dalam perusahaan tersebut berguna untuk pengembangan dari sistem informasi dalam perusahaan. Yang ketiga, menetapkan wilayah mana saja yang menjadi prioritas paling tinggi dalam perusahaan. Yang keempat,
garis besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu apa saja, seperti biaya, peralatan, manusia, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, rencana waktu pengembangan untuk sistem informasi tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap analisis sistem. Tahap-tahap analisis sistem ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, survei terhadap sistem saat ini. Tahap yang pertama ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tujuan survei. Ada 4 tujuan survei sistem. Yang pertama, memperoleh pemahaman mendasar mengenai aspek operasional dari sistem. Yang kedua, menentukan sebuah hubungan kerja dengan pengguna sistem. Yang ketiga, mengumpulkan data-data penting yang berguna untuk pengembangan desain sistem. Yang keempat, mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan khusus yang membutuhkan lebih banyak perhatian dalam upaya desain subsequent. Pembagian yang kedua, pertimbangan perilaku. Elemen manusia merupakan faktor kunci untuk melakukan survei sistem. Fakta menunjukkan bahwa pengembangan sistem meliputi perubahan sistem yang ada saat ini beserta permasalahan yang ada di dalamnya. Menjadi tanggung jawab analisis sistem bukan pihak manajemen untuk mampu menjembatani kesenjangan komunikasi. Oleh karena itu, tugas utama seorang analisis sistem adalah mengarahkan sebuah survei sistem yang mampu membangun hubungan kerja yang baik antara tim proyek dan pihak manajemen. Beberapa pendekatan tertentu yang dapat digunakan untuk menjembatani kesenjangan komunikasi ini adalah: yang pertama, mengetahui sebanyak mungkin orang-orang yang terlibat dalam sistem. Yang kedua, mengomunikasikan manfaat yang diperoleh dari sistem kepada orang yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, memberikan jaminan sebesar mungkin pada seluruh individu bahwa mereka tidak akan kehilangan pekerjaan mereka atau tidak ada perubahan besar dalam tanggung jawab pekerjaan mereka. Yang keempat, memberikan jaminan bahwa Anda benar-benar peduli dengan upaya membuat kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang yang terlibat dalam sistem. Pembagian yang ketiga, sumber-sumber untuk mendapatkan beragam fakta. Beragam teknik dapat digunakan untuk mendapatkan data tentang subsistem informasi yang akan diteliti. Teknik tersebut berupa wawancara, kuesioner, observasi, dan kajian beragam jenis dokumen seperti catatan rapat, catatan rekening perusahaan, struktur organisasi, laporan keuangan, prosedur manual, kebijakan perusahaan, deskripsi pekerjaan, dan sebagainya. Pembagian keempat, menganalisis hasil survei. Penilaian terhadap efektivitas kemampuan sistem untuk mencapai keseluruhan tujuan yang telah direncanakan harus berfokus pada sumbatan. Sumbatan mencerminkan kelemahan dalam sistem yang bila dilakukan perubahan kecil akan mampu memberikan peningkatan besar. Tahap yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan informasi. Tahap kedua dalam analisis sistem adalah proses mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan bagi pengambilan keputusan manajerial. Analisis ketika mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan akan mempelajari keputusan tertentu yang diambil manajer
dalam hal input informasi yang dibutuhkan dan digunakan. Proses ini disebut analisis kebutuhan informasi, dan hal ini merupakan dasar dilakukannya analisis terhadap pengambilan keputusan. Beberapa teknik sistematis dapat digunakan untuk memahami pengambilan keputusan dan informasi yang dibutuhkan. Pendekatan tersebut adalah yang pertama, mengidentifikasi tanggung jawab utama seorang manajer. Yang kedua, mengidentifikasi perangkat apa saja yang digunakan untuk menilai seorang manajer. Yang ketiga, mengidentifikasi beberapa permasalahan utama yang dihadapi manajer. Yang keempat, mengidentifikasi perangkat apa saja yang dapat digunakan manajer untuk mengevaluasi output personal. Tahap yang ketiga yaitu mengidentifikasi kebutuhan sistem. Tahap ketiga dalam proyek analisis sistem meliputi proses menentukan kebutuhan sistem. Kebutuhan tersebut dapat ditentukan dalam dua hal, yaitu input dan output. Kebutuhan input bagi sebuah subsistem tertentu menentukan kebutuhan khusus apa saja yang harus dipenuhi agar subsistem tersebut mampu mencapai tujuannya. Sebagai contoh, kebutuhan informasi akan sistem kendali produksi akan memasukkan peramalan penjualan dalam jangka pendek, laporan ketersediaan bahan baku, spesifikasi kendali mutu, dan standar biaya. Dan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan prioritas kerja bagi pekerjaan tiap individu. Hal ini dapat mempertimbangkan sebagai kebutuhan output. Yang pertama, laporan kemajuan harian. Yang kedua, laporan keuangan harian. Yang ketiga, laporan unit yang rusak. Yang keempat, laporan permasalahan bahan baku. Tahap yang keempat, mengembangkan laporan analisis sistem. Di tahap keempat ini ada beberapa elemen kunci dalam laporan analisis sistem. Yang pertama, ringkasan lingkup dan tujuan proyek analisis. Dan yang kedua, penegasan kembali hubungan antara proyek dengan rencana keseluruhan sistem informasi strategis. Yang ketiga, deskripsi keseluruhan permasalahan dalam subsistem tertentu yang sedang dianalisis. Yang keempat, ringkasan keputusan-keputusan yang dibuat dan informasi tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung keputusan tersebut. Yang kelima, spesifikasi kinerja sistem yang dibutuhkan. Yang keenam, keseluruhan anggaran biaya dan rencana waktu pelaksanaan proyek. Yang ketujuh, rekomendasi bagi peningkatan sistem yang ada saat ini atau bagi perencanaan sistem baru. Yang ke-8, rekomendasi terkait dengan perubahan tujuan bagi subsistem yang sedang dipelajari. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai garis besar desain sistem. Nah, kita harus tahu dulu apa itu desain sistem. Desain sistem dapat didefinisikan sebagai tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, dan persiapan untuk rancang bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem itu dibentuk. Menurut John Brooks, desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran dan pembuatan sketsa atau
pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa desain sistem adalah tahapan berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan dengan menyatukan beberapa elemen terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh untuk memperjelas bentuk sebuah sistem. Sebuah desain sistem sangat mirip dengan layout arsitek sebuah rumah. Dalam tahap perencanaan, sang arsitek akan menentukan fungsi-fungsi dasar yang harus dimiliki oleh rumah tersebut dan merumuskan rencana umum yang berhubungan dengan layout keseluruhan. Dalam tahap desain, sang arsitek akan menyiapkan sebuah cetak biru dari rumah tersebut yang akan diberikan tugasnya kepada ahli listrik, tukang ledeng, dan tukang kayu. Sama halnya dengan perancang sistem, ia perlu juga menyiapkan sebuah cetak biru yang dapat diimplementasikan oleh akuntan, programmer komputer, dan pihak manajemen. Kesalahan kecil yang dibuat dalam tahap ini akan berakibat besar terhadap sejumlah uang dan pengeluaran di tahap berikutnya. Hal yang sama juga sering terjadi ketika mendesain sistem informasi akuntansi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan berniat mengimplementasikan sebuah rencana desain sistem yang membutuhkan pembelian komputer tertentu dan paket perangkat lunak akuntansi tertentu. Setelah menggunakan sistem selama 1 tahun ataupun 2 tahun, perusahaan kemudian menemukan bahwa paket itu tidak lagi sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen saat ini. Dan ternyata mustahil memodifikasi perangkat lunak tersebut karena seluruh sistem harus diganti setelah digunakan dalam waktu pendek. Perangkap lainnya yang sering ditemukan adalah penolakan gangguan terhadap sistem itu sendiri, dikarenakan minimnya keterlibatan penggunaan dalam rencana desain. Implementasi sistem dapat tidak populer dan pada akhirnya ditolak oleh para individu yang menjadi target di mana sistem tersebut didesain. Selanjutnya, kita harus tahu juga apa dari tujuan desain sistem. Ada 2 tujuan utama dalam desain sistem ini. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan para pemakai sistem. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangun yang lengkap kepada program komputer dan ahli teknik lainnya yang terlibat. Dan tujuan ini lebih condong pada desain sistem yang terinci, seperti pembuatan rancang bangun yang jelas dan lengkap yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan program komputer dalam sistem informasi akuntansi itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu pertimbangan desain sistem. Desain sistem umumnya memiliki permasalahan pada elemen sistem sehingga menghasilkan pertimbangan dalam desain sistem. Nah, ternyata ada hubungan antara elemen sistem dengan pertimbangan desain sistem. Jika di dalam elemen sistem, output, laporan atau dokumen. Kalau di pertimbangan desain ada efektivitas biaya, relevansi, kejelasan, dan timeliness. Untuk elemen sistem berupa database. Nah, kalau di pertimbangan desain ada efektivitas biaya, integrasi, standarisasi, fleksibilitas, keamanan, akurasi, efisiensi, dan organisasi. Di dalam elemen sistem ada pemrosesan data, sedangkan di pertimbangan desain itu ada efektivitas biaya, keseragaman, integrasi, dan akurasi. Dalam elemen sistem terdapat input data. Nah, sedangkan di pertimbangan desain itu ada efektivitas biaya, akurasi, keseragaman, dan integrasi. Nah, untuk di elemen sistem itu ada pengendalian dan ukuran keamanan, sedangkan di pertimbangan desain ada efektivitas biaya, komprehensif, dan kesesuaian.
Mendesain sebuah sistem itu merupakan suatu aktivitas yang kreatif. Hal tersebut tidaklah sama dengan anggapan bahwa dua tim desain akan menghasilkan solusi yang sama untuk suatu permasalahan. Oleh karena itu, desain sistem dapat dipandang sebagai sesuatu yang punya nilai seni walaupun banyak teknik yang telah dikembangkan. Nah, ternyata beberapa macam desain ini ternyata berbeda cara tekniknya untuk dalam mendesain sistemnya. Nah, untuk di desain formulir ternyata proses ini harus mendapatkan perhatian penuh oleh tim desain sistem karena merupakan perantara antara pengguna dan sistem itu sendiri. Jadi, desain formulir ini harus berfokus pada proses produksi dokumen-dokumen yang menyediakan perantara yang efektif antara manajer dan sistem informasi. Lalu, jenis kedua ada desain database. Nah, sejumlah teknik yang berguna dapat dimanfaatkan untuk mendesain database seperti diagram struktur data, layer record, lembar analisis, file, dan matriks yang terkait dengan file. Diagram struktur data menunjukkan hubungan antara beragam jenis record. Diagram layer record akan menunjukkan beragam tempat atau field dalam data dalam sebuah record. Lembar analisis file yang menyediakan bagi perancang sistem sejumlah poin penting yang berkaitan dengan isi dari file tertentu. Nah, informasi tersebut pun akan berisi pada layer record, tujuan file, perkiraan jumlah record, dan lain sebagainya. Nah, untuk jenis ketiga ternyata ada paket desain sistem. Sejumlah metodologi prepackaged desain tersedia untuk membantu siklus pengembangan sistem. Tujuan dari paket ini adalah membantu perancang sistem untuk melakukan pendekatan secara sistematis terhadap suatu permasalahan. Paket ini pun membantu perancang untuk menyusun struktur permasalahan, desain, dan menghasilkannya dalam waktu yang singkat. Nah, ternyata tidak hanya itu saja. Kita juga harus pandai dalam memilih perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, ternyata perangkat lunak itu memiliki beberapa keunggulan saat kita membelinya. Yang pertama, paket perangkat lunak tersebut haruslah lebih murah. Biaya pengembangan lebih banyak akan ditanggung oleh pembeli daripada si pembuat. Nah, yang kedua, paket-paket perangkat lunak telah siap digunakan. Jika beberapa organisasi telah menggunakan paket tersebut selama beberapa bulan, maka kita asumsikan aman dan segala gangguan yang muncul akibat kesalahan yang telah dihilangkan. Lalu yang ketiga, perusahaan dapat mencoba produk tersebut sebelum menginvestasikan sejumlah uang. Dengan menggunakan perangkat lunak in-house, dimungkinkan untuk menempatkan lama waktu pengembangan ke dalam program hanya untuk menemukan apakah program tersebut tidak mampu memberikan hasil yang diinginkan bila sistem tersebut dijalankan. Ternyata selain kelebihan atau keunggulan juga ada kelemahannya. Kelemahan utama dari Kenneth Software Pack adalah jarangnya perangkat lunak tersebut persis sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, pakai perangkat lunak ini biasanya perlu dimodifikasi dan ini pun cukup menelan biaya yang besar. Ataupun sebaliknya, perusahaan pun memodifikasi prosedur yang dimilikinya sesuai dengan paket tersebut. Dedicated Software Pack ditunjukkan pada pelanggan tertentu seperti toko eceran, kantor akuntan publik. Untuk menemukan sebuah dedicated software pack perlu menanyakannya pada orang yang bekerja di perusahaan lain dalam industri yang sama. Suatu catatan yang penting yang harus kita perhatikan ketika membeli perangkat lunak maupun perangkat kelas yaitu suatu kesalahan untuk menganggap bahwa harga akan turun dengan cepat atau sebuah versi baru ternyata akan segera tersedia. Nah, dalam banyak kasus turunnya harga adalah sesuatu yang
tidak dapat dibandingkan dengan ketidaknyamanan akibat tidak memiliki komputer pada saat tersebut. Dan metode yang canggih dari versi yang lebih baru tidaklah selalu perlu karena kesesuaian yang menjadi tolak ukurnya. Akan lebih baik jika kita membeli sebuah sistem sekarang yang benar-benar kita butuhkan daripada hanya menebak pasar komputer saja yang tidak terlalu kita bisa deteksi dan belum tentu bisa membantu dalam pengembangan sistem informasi. Nah, jadi belilah yang benar-benar diperlukan oleh perusahaan itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam desain sistem. Langkah-langkah desain sistem ini dibagi menjadi 6 langkah. Yang pertama, tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini kita harus menetapkan, merumuskan, mengidentifikasi, dan mengembangkan data-data yang telah kita dapat. Yang kedua, mengidentifikasi masalah, sistem yang berjalan, dan sistem yang diusulkan. Sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan. Yang ketiga, menentukan tujuan sistem. Dengan menentukan tujuan sistem ini, kita dapat menentukan atau mengukur pencapaian kita atau target kita dalam menyusun desain sistem ini. Yang keempat, mengidentifikasi kendala sistem. Mengidentifikasi kendala sistem adalah suatu proses yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian, selain dari latar belakang dan juga perumusan. Mengidentifikasi kendala sistem ini kita harus menganalisis apa saja kendala dalam desain sistem ini. Yang kelima, membuat studi kelayakan. Studi kelayakan adalah penelitian menyeluruh dan sistematis yang dilakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya sebuah gagasan. Membuat studi kelayakan ini kita harus menengok data-data pada yang telah dikumpulkan layak atau tidaknya data tersebut dalam membuat desain sistem. Yang keenam, keputusan ditolak atau diterima. Keputusan adalah suatu pengakhiran dari proses pemikiran tentang suatu masalah dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Yang kedua tuh keputusan ditolak. Putusan yang tidak diterima berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Yang ketiga, keputusan diterima. Putusan yang sesuai dengan data-data yang telah diambil sehingga dapat digunakan.